Berbatasan dengan kota Yogyakarta, membuat desa Panggungharjo mempunyai nilai strategis secara ekonomi. Namun, di sisi lain, laju perubahan peruntukan lahan semakin tinggi, terutama lahan persawahan, menjadi perumahan. Komoditas berupa air bersih, udara bersih, dan pangan sehat pun kian terabaikan. Menyadari kondisi tersebut, Wahyudi Anggoro Hadi bertekad merevitalisasi dan reformasi birokrasi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menganalisis mengenai Wahyudi Anggoro Hadi tentang Lurah Rasa Menteri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Susifano Limbong. Saya Hafid Mustaqim. Lalu selanjutnya saya Rizky Maulida. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis Lurah Rasa Menteri, dimana kita akan bahas pertama kali yaitu profil dari Pak Wahyudi Anggoro yang sosok yang dianggap yang dikenal sebagai lurah tapi rasa menteri gitu. Profilnya yang pertama ini bernama lengkap Wahyudi Anggoro Hadi, lahir pada 27 Juli 1979. Berarti dia berusia berapa ya? 43 tahun. Kemudian beliau ini lulusan farmasi UGM dengan masa studi 22 semester sekaligus menyandang rekor IPK terendah yang pernah diluluskan UGM, yaitu 2,04. Yang ketiga, beliau ini adalah lurah di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, daerah Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang terakhir, beliau memperoleh penghargaan sebagai alumni berprestasi di bidang kebudayaan pada tahun 2016 dan alumni berprestasi di bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019. Ini agak mengherankan juga ya, di mana lulusan dengan IPK 2,04 tapi memperoleh dua penghargaan sekaligus. Nah, di sini kita tahu bahwa kualitas dari lulusan itu tidak hanya dilihat dari IPK-nya saja. Kemudian dari video yang kita analisis, ini ada yang pertama, poin penting, tujuan organisasi. Tujuan Pak Wahyudi Anggoro ini menjadi lurah yaitu untuk mendorong transformasi sosial dengan membangun rekayasa sosial bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif di daerahnya. Yang mana kita tahu kesadaran kolektif ini merupakan kesadaran bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang unik gitu, yang unik, dan keunikan itu bisa menjadi potensi untuk kedepannya dikembangkan. Kemudian setelah menjadi lurah, ini beliau memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan mensejahterakan masyarakat desa. Dan bahasan yang kedua yaitu kultur yang dibangun beliau. Yang pertama yaitu mendorong transformasi sosial dan membangun kesadaran kolektif. Ini sesuai dengan yang tadi, di mana beliau ini ingin membangun kesadaran kolektif di masyarakat itu. Kemudian yang kedua, melakukan reformasi dari relasi administratif menuju relasi komunikatif. Sebagaimana kita tahu, seorang pemimpin dengan jajarannya ataupun bawahannya itu relasi atau hubungannya itu pasti administratif, bisa dibilang itu administratif. Dia berarti kayak bersifat kaku gitu. Nah, beliau ini ingin mengubah relasi yang seperti itu menjadi relasi yang lebih komunikatif sehingga hubungan antara pemimpin dan bawahan-bawahannya itu lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, ini memberikan contoh nyata kepada jajarannya terkait kinerja yang seharusnya. Memang sudah selayaknya seorang pemimpin itu memberikan contoh nyata, bukan hanya omong doang ya, bukan cuma omong doang ya teman-teman. Ya, beliau ini memberikan contoh nyata terkait kinerja yang seharusnya. Dari video kita tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan atau kultur yang sudah ada di pemerintahan desa, di Desa Panggungharjo itu ya
berangkat jam 7 atau jam 8, kemudian pulang jam 1. Tapi Pak Wahyu ini dia nggak mau, guys. Dia menurutnya kultur seperti itu tuh masih kurang dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Jadi beliau ini walaupun mereka perangkat desa yang lain itu pulang jam 1, beliau itu tetap melanjutkan pekerjaannya, dia pulang jam 4. Lah, dengan demikian jajaran di bawahnya itu pasti ada rasa nggak enak gitu. Soalnya pemimpinnya itu belum pulang, tapi mereka sudah pada pulang. Nah, itulah yang menyebabkan adanya timbul yang mulai dari 1-2 orang kemudian mulai mengikuti awalnya gitu, dan akhirnya kulturnya tercipta gitu guys. Kultur tercipta dimana kerja di pemerintahan desa ya seperti yang diinginkan oleh Pak Wahyudi itu. Kemudian kultur yang keempat ini adalah konsisten dalam melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Nah, ini agak berkaitan juga dengan contoh yang ketiga, kultur yang ketiga tadi. Kita konsisten. Kalau memberikan contoh nyata itu cuma sehari 2 hari itu mah enggak, itu juga ya kurang. Kita harus konsisten sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu dapat dicapai nantinya. Baik, selanjutnya meneruskan yang tadi. Yang selanjutnya adalah proses pengendalian manajemen yang diterapkan di Desa Pawungharjo. Yang pertama adalah berfokus mendandani tata kelola pemerintahan desa. Yaitu salah satu permasalahan manajemen desa sebelumnya adalah tidak adanya relasi antar warga dan perangkat desa di luar urusan administrasi. Nah, cara merubahnya adalah dengan memperluas dimensi pelayanan publik, tidak sebatas administrasi, tapi juga termasuk pelayanan barang dan jasa publik. Sehingga pelayanan barang dan jasa publik sifatnya wajib diberikan oleh pemerintah desa. Misalnya apabila ada anak tidak bisa sekolah, ibu-ibu tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, maka itu akan menjadi urusan pemerintahan desa. Maka dari itu didirikanlah Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDes, yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan dalam rangka membentuk pola relasi warga, desa, dan pemerintah desa. Hal yang kedua yaitu melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Karena selama ini perangkat desa pola berpikirnya adalah layanan publik sama dengan layanan administrasi publik, yang akan dilakukan adalah memberdayakan lembaga-lembaga desa dengan cara membagi kewenangan pemerintahan desa ke lembaga-lembaga desa. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi, apabila perangkat desa yang berkinerja baik, berhak atas penghasilan yang baik, begitupun pula sebaliknya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Menurut kelompok kami, struktur organisasi yang digunakan oleh Desa Pawungharjo saat ini merupakan struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan. Pada struktur organisasi ini akan membuat departemen organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Struktur fungsional cocok digunakan karena Desa Pawungharjo hanya menyediakan beberapa produk atau layanan saja kepada masyarakat. Dalam hal ini Desa Pawungharjo memiliki 5 badan usaha milik desa atau BUMDes itu. Sekian. Baik, selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia, yaitu meletakkan dasar-dasar birokrasi dan membenahi tata kelola pemerintahan desa. Lalu ada memperluas dimensi pelayanan publik, administrasi barang dan jasa. Lalu memberdayakan lembaga-lembaga desa BUMDes, membagi habis kewenangan yang memiliki pemerintah desa sekaligus dalam rangka membuka ruang partisipasi. Lalu juga membangun kultur atau budaya birokrasi baru dengan menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Yang kelima, meminta warga Pawungharjo untuk memilah-milah sampah dan ditukarkan dengan emas yang akan digunakan warga sebagai investasi di masa depan.
Baik, selanjutnya ada nilai-nilai yang dianut oleh Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Yang pertama itu ada kekeluargaan. Seperti kata beliau, puncak dari relasi sosial adalah kekeluargaan. Hampir semua aspek permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah berakar pada keluarga, seperti ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, beliau menginisiasi program yang dapat memaksimalkan fungsi keluarga seperti konsultasi gratis di kantor lurah. Yang kedua, ada kejujuran. Sebelum Pak Wahyudi menjadi lurah, beliau bercita-cita untuk memberantas politik keuangan dengan tindakan nyata dan berbagai usaha di masyarakat seperti bersilaturahmi kepada para tokoh sebelum pemilihan kepala lurah. Yang ketiga, ada keteladanan. Di sini keteladanan menurut kelompok kami itu merupakan sikap atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan baik sebagai panutan bagi para masyarakat untuk ditiru. Di sini Pak Wahyudi menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dibingkai sebuah keteladanan, hingga keteladanan tersebut lahir sebuah kepemimpinan. Jadi Pak Wahyudi memberi teladan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik untuk ditiru oleh masyarakat. Yang keempat itu ada keagamaan. Dan sebenarnya keagamaan dan budaya itu jadi satu ya. Di sini Pak Wahyudi bertekad untuk mengembalikan peranata sosial di desa yang sudah menghilang keagamaan dan budayanya. Menurut sosiologi, peranata sosial itu tuh unsur-unsur untuk mengatur perilaku para warga di masyarakat. Dan yang terakhir ada gotong royong. Pak Wahyudi mendorong baik di keluarga maupun perangkat desa untuk bersama-sama membangun desa sehingga tujuan dan mimpi-mimpi warga desa dapat tercapai. Implementasinya adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai upaya pendayagunaan potensi desa yang mampu membangun perekonomian masyarakat. Lalu yang terakhir ada hal-hal yang menginspirasi bagi kelompok 4, bagi kelompok kami. Di sini sosok Pak Wahyudi sangat menginspirasi bagi kami, karena banyak nilai-nilai yang bisa menjadi motivasi buat kita untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Beliau merupakan salah satu mahasiswa lulusan UGM Farmasi dengan latar belakang keluarga yang banyak profesi sebagai apoteker. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa beliau bisa menjadi pemimpin desa yang mengagumkan dan berani berinisiasi melakukan perubahan besar. Meskipun lulus dengan IPK 2,04 seperti profil yang disampaikan oleh Mas Hafid tadi, IPK itu tidak menjadi patokan untuk kesuksesan sebuah mahasiswa. Selain itu, Pak Lurah ini juga memiliki pola berpikir yang inovatif, yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan pikiran yang membangun, serta transformatif, namun beliau selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Dan juga beliau juga konsisten dengan pendiriannya dari awal masa jabatannya, yaitu tidak pernah mau memakai cara yang mudah atau instan seperti kolusi, korupsi, ataupun nepotisme. Oleh karena itu, jadikan pengalaman Pak Lurah ini sebagai motivasi untuk kita semua untuk bisa menjadi lebih maju dan lebih baik. Udah. Sekian analisis dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami pemaparan analisis tentang Pak Wahyudi Anggoro Hadi tentang Lurah Rasa Menteri. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Yoi. Ini dislike, like.